Oke, kita minta kesediaan dari Ian, boleh baca? Terima kasih. Semuanya ya. Sebelum ini dulu deh. Oh ya, ini aja lah. Ya, semuanya. Oke. In the beginning God. Suaranya apakah nggak kedengeran ya? Halo. Ini bahas apa, Cek? Masih kayak minggu lalu. Minggu lalu tuh apa ya? Ayo lihat catatannya. Lihat catatannya. Halo. Halo. Ya, coba Ian. Discuss dan definition ya. Ini Pastor Besham ya, hari Jumat. Oh, Oke, Ian, silakan Ian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Silakan Ian. Suaranya apakah sudah bisa kedengeran ya? Bisa, Kak. Oh iya. Yang lain bisa jelas denger Ian atau Kak Gaidi aja yang kurang jelas? dengar. Dengar ya? Oke, silakan. Ian. Okay. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Wow. And God said, "Let there be light," and there was light. Jadi awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi ini adalah penciptaan kan? Oke, Ian. Apakah di sini ada sesuatu yang berlangsung lama terjadinya? Apakah di dalam ayat ini ada sesuatu yang berlangsung lama terjadinya? Tidak. Kalau nggak berlangsung lama terjadinya, kata lainnya apa, Ian? Kalau tidak berlangsung lama terjadinya, kata lainnya apa? God said. Oke, God said ya. Oke, kita mau tanya sama Kak Nengah. Kalau Kak Nengah setuju dengan Ian? God said. Setuju, Gedi. Oke, kalau kita mau tanya lagi sama Evelyn. Evelyn, setuju? Enggak. Kalau Evelyn apa jawabannya? Kalau tidak berlangsung lama artinya apa? Kalau tidak berlangsung lama, ya Apa? short. Kan tidak berlangsung lama. Oke. There be a light and there was Nah, itu apa kalau nggak berlangsung lama terjadinya? cepat. Oke. Depannya S juga, tapi bukan short. Kita mau tanya sama Rachel. Oke, thank you ya. Ini apa kira-kira? Yang let there be light. And there was light ini berlangsung lama atau cepat? Cepat. Kalau berlangsung lama, setuju nggak? Enggak. Enggak ya. Kalau dia nggak berlangsung lama, artinya dia apa? Cepat. S, bahasa Inggris. Speed ya? Bahasa Inggris. Ya. Speed. Bukan. Coba tanya. Singkat. Kalau ada nanti ini lagi ya. Kita mau tanya ke Jakarta dulu. Apa Ian? Bali dulu. Say.
Bukan? Kak Sasha, Dinda, Manda apa kira-kira? Depannya S ya, Ge? Iya, Bahasa Inggris, C. ya. Bahasa Indonesia Inggris juga ya? sama sih. Katanya sama. Bukan short ya. Bukan. Jadi dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama dia. Beda tulisannya doang aja. Steadfast. Bukan. Slide. SLIDHT. Bukan. Aduh, masih mikir, Ge. Apa ya? Ini ada ini apa namanya? Ada dulu ada clue-nya ya, clue-nya. Clue-nya itu ada ini yang kalau misalnya dikagetin, aduh kaget. Itu secara apa saya? Spontan, Kak. Oh, spontan. Walah. Oh iya. Boleh, boleh? Iya. Karena langsung ya. Iya, langsung Iya. kan? Nggak berlangsung lama, makanya spontan kan? Nah, jadi Iya. waktu dari darkness ke light terjadinya spontaneously. Setuju? Setuju. Dan spontaneously ini bisa ada karena apa? Ini O ya. Spontaneously bisa ada karena apa? Kita mau tanya Dinda. Karena ada God set ya Kak, ada word. Betul. Ini ada karena firman Tuhan kan? Atau bergantungnya sama apa? Firman Tuhan. Itu dia. Jadi ini kitab apa ini? Kitab apa ini? Genesis. 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 Dan di Genesis ada spontaneously, betul? Dan Ya. semua yang terjadi apakah dari hari pertama sampai ini kalau firman Tuhan sudah dibilang spontan, betul? Ya. Ya. Oke. Coba apa kira-kira kata lainnya gen ada hubungannya dengan gen? Apa? DNA. Bukan? Apa dong? Apa yang Tubuh ya? bukan? Tubuh, bukan tubuh. Coba pikir. RNA. Gen. Gender nggak? Gender. Bukan. Struktur tubuh. Maksudnya apa nyusun tubuh? Harus ada gen. Gene, harus ada genenya juga. Generasi. Generation. Mantap. Betul? Atau generate. Betul? Iya. Generate ini artinya menghasilkan sesuatu dari awal. Boleh? Makanya katanya apa? Genesis, betul? Awal, jin, betul? Ada jin itu kan kita punya bagian DNA juga kan? Jadi Iya. kalau Genesis itu katanya ada unsur generasi atau generate, menghasilkan suatu dari awal atau generation. Oke? Jadi apakah coba bikin kalimat ya. Light titik oleh titik. Silakan, apa kira-kira? Kita mau coba beberapa orang ya.
Coba pikir baik-baik. Light, titik, 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 oleh titik, titik, titik. Tolong gunakan Berapa kata itu? terserah Light. berapa aja. Oke? Oke. Mhm. Oke, kita mau tanya sama Ronald. Ronald apa kira-kira? Kalau dari aku, light dihasilkan oleh firman Tuhan, Kak. Oke, kalau Bang Andro, apa kakaknya ini Ronald? Sama Kak, dihasilkan oleh firman Tuhan. Sama. Oke, thank you. Aca. Belum. Halo, Aca. Light itu light menjadi oleh perbuatan setan nih, Cik. Light, setannya di mana aja? Ini belum belajar setan aja. Itu ya, Cik. Iya, jangan pakai kata-kata yang nggak ada dong. Coba Kakak Sami sambil nunggu adik Aca. Silakan. Light titik-titik oleh titik-titik. Apa Kak Sami? Habis ini Manda. Habis itu siapa yang belum? Cici Linda. Light titik-titik. Pakai kata-kata yang barusan Mice establish. Aca sudah apa? Light titik-titik ialah bergantung kepada Tuhan oleh firman-Nya. Oke. Aca, udah dapat belum? Spontaneously. Light spontaneously oleh firman Tuhan, Mice. Oke, thank you. Manda. Kalau aku, light di-generate oleh firman Tuhan. Oke, thank you. Enggak, the word of God. Ya. Cici Linda. Kalau aku like ada oleh karena spontaneously. Oke. Oleh karena spontaneously gitu ya. Oke, mari kita lihat. Iya. Olehnya ini kan light bisa ada oleh karena apa? Pasti firman Tuhan dong. Iya. Sorry. Firman Tuhan kan? Nah, sekarang bagaimana caranya light oleh firman Tuhan gitu kan? Jadi was spontaneously generated oleh word of God. Boleh? Generated itu apa artinya? Generate, dihasilkan di awal, sayang. Jadi light itu dihasilkan secara spontan oleh firman Tuhan. Betul. Oh, oke. Thank you. Itu dia. Bagaimana semuanya bisa ini? Oke? Bisa jadi. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada firman Tuhan, artinya kalau ada sesuatu yang dihasilkan, itu cuma, silakan isi apa cumanya.
Coba pikir baik-baik ya. Kalau tidak ada firman Tuhan, artinya yang ada sesuatu itu dihasilkan. Kalau ada sesuatu yang dihasilkan, itu cuma... Oke, kita mau tanya. Tadi yang aku tanya Iren ya? Evelyn atau Iren tadi? Mama kan yang ditanya. Yang tadi pertama itu? Yang aku tanya-tanya itu, Evelyn atau Iren yang jawab Yang mana? short itu loh. Iren atau... Oh, Evelyn. Oh, berarti Iren ya. Iren apa? Kalau tidak ada firman Tuhan, artinya kalau ada sesuatu yang dihasilkan itu cuma hayalan. Waduh. Hayalan seseorang. Thank you. Oke, Ya. kita mau tanya sama Mak Linda. Siap-siap Kore, siap-siap Kak Sasha. Itin habis itu. Apa, Mak? Cuma buatan manusia. Cuma buatan manusia. Terima kasih. Kak Sasha. Kalau tidak ada firman Tuhan, artinya kalau ada sesuatu yang dihasilkan itu cuma apa ya? Itu cuma Yang lain kalau mau jawab terus di chat boleh ya. Kalau yang itu tapi jawab boleh di chat aja. gelap. Oh, cuman gelap ya, Kak? Oke, thank you, Kak. Kokore. Gelap. Gelap. Itin. Micha cuman sebaliknya daripada kalau dijadikan oleh firman Tuhan. Masa Michi yang harus jawab? Gimana? Yaitu unspontaneously, ungenerated. Gitu, Micha. Thank you, Itin. Ada yang mau coba jawab nggak? Nggak ingat. Coba jawab lagi. Oke. Kalau tadi ada yang benar ya? Belum. Evolusi. Oke, evolusi. Thank you. Ada yang mau lagi? Atau sudah mau dijawab? Dinda mau coba? Ronald, Rachel, Andro mau coba? Kalau dari aku, Kak, darkness. Oh, darkness. Oke. Oke, mari kita lihat ya, reason-nya ya. Jadi, kalau nggak ada firman Tuhan, jadi kalau ada firman Tuhan apa? Dari apa ke apa? Dari darkness ke light, kan? Jadi, kalau darkness artinya titik-titik apa? Titik-titik, titik-titik. Apa dua titik-titiknya ini? TL. Atau bahasa Inggris lah, NL. Kak, Mulai. pertanyaannya boleh diulang? Light. Mantap. Betul nggak? Jadi dari no light kemana? Kalau firman Tuhan. Light. Jadi dari tidak ada menjadi Ada. Ada. yang sini mengerti? Berarti sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Betul. Ya. Artinya Sebelum diciptakan, kalau diciptakan. misalnya ini nggak ada firman Tuhan, sudah ada sesuatu kan? Iya. Misalnya ada sesuatu yang dihasilkan ya.
Jadi ini nggak ada firman Tuhannya ya. Terus dihasilkan sesuatu. Oke. Bilanglah kita mau bilang benda, kita mau bilang X lah, atau hasil X, oke? Kalau nggak ada firman Tuhan, artinya dia dari ada ke ada. Setuju nggak? Dari ada ke ada. Kalau tidak ada Ini firman kalau Tuhan. tidak ada firman Tuhan ya. Ya. Jadi ada Firman Tuhan dari ada ke ada. Kalau firman Tuhan tidak ada ke ada. Kalau nggak ada firman Tuhan Oh, dari ada ke ada, betul nggak? Kalau Gimana Kak, boleh ulang? kalau tidak ada firman Tuhan, itu ada ke ada. ya, kalau firman Tuhan dari tidak ada ke ada. Jadi dari tidak ada, dulunya tidak ada, terus ada firman Tuhan jadi ada. Nah, jadi dia dulunya Y jadi X. Dia dulunya kayu jadi meja. Oh iya ya. Diciptakan berarti. Ini juga dihasilkan kan? Iya, Menghasilkan Tuhan. Iya, nih. Tapi apakah itu menciptakan? iya, Iya. diciptakan. Menciptakan. Dari kayu ke meja apakah menciptakan? Iya, No. Membuat. Apa? Merubah. Merubah bentuk saja. Betul nggak? Kalau Iya. ada Oh. yang dihasilkan itu cuma apa? Merubah bentuk. Gimana? Setuju nggak? Itu yang tidak ada firman Tuhan ya. Inikah yang dilakukan sama manusia sekarang kan? Semua tidak ada, tinggal dirubah bentuk aja semua sama manusia. Gimana? Dan apakah manusia bisa sombong kalau misalnya itu semua apa yang diciptakan Tuhan? Waduh, gawat ya. Gimana? Kak Sasha bisa ngerti itu? Ya, bisa deh. Itu dia. Ya. Jadi, untuk ada terang, apa bahannya? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bahannya. Ya. Ya. Jadi sebenarnya bisa nggak dibilang dari nggak ada? Cuman nggak ada, tapi ada bahannya nggak? Ada. Ada. Tapi apakah firman Tuhan itu cuman dimiliki Tuhan atau semua orang punya? Semua orang punya. Tuhan yang punya, tapi kan sudah diberikan ke semua orang. Jadi waktu penciptaan apakah cuman Tuhan yang punya? Iya. Iya. Ya, betul. Jadi bahannya dari Tuhan kan? Iya, betul. Ya. Jadi dari tidak ada menjadi ada, tapi harus ada andil bagian dari firman Tuhannya. Kalau Tuhan nggak bilang, bisa ada nggak slide-nya? Nggak Tidak ada. ada. Ya, oke. Jadi apa? Berarti Tuhan itu yang buat tidak ada, jadi ada. Nah, manusia itu yang mengembangkannya. Iya, merubah bentuknya, betul, mengembang. Oh, Jadi dia ada kayu, dia jadi buat jadi meja, ya kan? ya. Dia bikin semua unsur yang ada di dunia ini, semua bahannya diambil dari yang diciptakan Tuhan pakai firman. Dan apakah banyak orang yang merasa dirinya menciptakan sesuatu, tapi sebenarnya itu cuma merubah bentuk dari yang Tuhan ciptakan, gimana? Ya. Jadi nggak ada yang bisa sombong kan? Bisa, kalau misalnya kita bilang kita ciptakan, harus dari yang nggak ada menjadi ada, gimana? Iya. Boleh, boleh? Iya. Oke. Mari kita baca lagi. Jadi proses generation selama 6 hari, betul? Jadi di Genesis 1 ada proses generation selama 6 hari, betul nggak? Iya. Ya. Bro, silakan. Jadi itu tadi yang di atas yang dihasilkan itu cuma merubah bentuk ya, Kak? Betul.
Oh, oke. Ya, betul. Dia cuma rubah bentuk. Kalau Tuhan benar-benar menciptakan dari tidak ada jadi ada. Ya? Boleh? Dan secara apa? Menciptakannya secara apa? Spontanis. Spontanis. Langsung gitu kan? Itu dia. Ya. Oke. Kita mau baca ayat berikutnya, Kejadian 2 ayat 4. Genesis 2 ayat 4. Kita mau tanya Rachel, kalau misalnya Kejadian 2 ayat 4, apa satu kata yang penting yang di sini? Ini penting banget kayak gini. Apa itu, Rachel? Halo Kak, Ya, apa yang penting? generation Kak. Oke, kita mau tanya teman-teman yang lain. Setuju dengan Rachel semua? Setuju. Dan apakah di 24 these are the generation? Ada kata generation juga? Ada. Inilah di mana Tuhan menghasilkan sesuatu dari awalnya. Genesis itu beginning, betul? Awalnya gitu. Apakah semua mengerti? Semua yang Tuhan ciptakan itu apa namanya apa? Generation kan? Generationnya Adam karena Tuhan yang ciptakan, betul nggak? Iya. Jadi nggak ada generasi kalau nggak ada Tuhan, nggak ada firman-Nya. Bisa. Dan nggak akan ada generasi Adam yang diciptakan kalau Tuhan nggak cinta kita. Gimana? Kira-kira kalau manusia, kalau misalnya gini ya, kalau misalnya nih Cece Linda ya, ada tak Cece Linda ini bisa baca hati orang. Oke, Cece Linda? Ya. Ada orang yang bilang, ada orang yang mau tinggal di rumah Cece. Ya toh? Terus habis itu Cece tahu, aduh nanti dia bunuh anak-anakku nih. Tetap mau dikasih masuk tinggal ke rumah nggak? Enggak. Tahu nggak? Apakah Tuhan tahu Alfa dan Omega? Tahu. Apakah dia tahu bahwa generasi Adam dan Hawa akan menyalibkan anaknya yang tunggal? Bapak tahu nggak? Tahu. Iya, tahu. Enggak, cintanya bukan main. Nggak akan Tuhan ciptakan. Ya iya. Apa Betul. pengetahuan Bapak dengan pengetahuan generasi Adam dan Hawa akan salibkan anak kita nih, anak-anakku gitu kan? Apakah tetap diciptakan, dihembuskan nafasnya gimana? Bukan main. Iya, betul. Gitu dia. Makanya apakah kalau manusia tahu semuanya bisa-bisa karena kita ada dosa menghakimi semuanya kan? Iya. Tapi Tuhan enggak. Aduh, kita cinta sekali ya ini, betul? Diciptakan dan tuh anaknya memang benar-benar mati untuk menebus kita. Sudah tahu mau berdosa kok diciptakan? Iya, saya ciptakan. Karena saya siap mati untuk Adam dan Hawa. Bayangin loh. Bisa bayangin nggak kalian dahsyatnya Tuhan punya kasih? Jangan kira kita ini cuman alat-alat uji cobanya Tuhan. Iseng-iseng ciptakan Adam dan Hawa. Apakah kalian pikir begitu? Apakah kita pikir begitu? No, ketika Tuhan ciptakan itu sudah dalam kondisi Bapa dan anak tahu Adam dan Hawa akan berdosa. Dan ketika diciptakan itu dalam posisi juga saya akan rela mati untuk yang saya ciptakan. Bayangin loh, itu cintanya dahsyatnya. Karena Tuhan memberikan hak pilih kan buat Adam dan Hawa kan? Iya. Aduh. Iya. Linda, Evelyn, Iren silakan. Aku mau nanya. Itu kan kalau saya pernah baca itu pas Adam Hawa jatuh dalam dosa itu isi surga itu
Yesus, iya Yesus itu ke bapaknya kan. Nah dulunya itu kan nggak misalnya tahu kan, harusnya tahu. Maksudnya kayak gitu. Taunya itu maksudnya kayak yang kan bapak dan anak tahu apa omega yang apa pas manusia diciptain, tahu kalau misalnya manusia ini bakal jatuh, ya kan? Nah itu udah dirancangin rencana keselamatannya. Jadi apakah waktu mereka lagi berdiskusi, apakah kira-kira Iren kalau bapak dan anak, apakah oh yaudah kamu mati aja ya, apakah gitu atau aduh bergumul juga Iren? Ya, bergumul juga. Apakah kita punya hak pilih? Apakah kita image Tuhan aja punya hak pilih? Apakah bapak juga punya hak pilih? Iya. Nah, itu dia. Apakah namanya bapak dan anak walaupun mereka mau udah tahu alfa dan omega, apakah untuk dalam mengambil setiap keputusan langkah untuk mengizinkan anaknya sendiri mati, apakah berat juga sebagai seorang bapak? Ya, iya. Apakah Abraham sangat berat juga mau sacrifice Isa? Itu kan contoh. Iya. Itu dia, Iren. Pergumulan. Jadi meskipun bapak dan anak tahu, tapi tetap pergumulan pas jalannya itu, apakah untuk semuanya, apakah untuk tahu semuanya, nggak harus terus lewatin pergumulan rasanya, bagaimana mau korbankan anak, Iren? Apakah tahu mengobati semuanya? Apakah kalau nggak ada perasaan untuk, aduh mau lepaskan anak, aduh gimana? Itu apakah artinya bapak dan anak robot? Iya. Tapi bukan. Nah, itu dia. Jadi lewat pergumulan Iren untuk mengizinkan anaknya yang tunggal untuk diberikan kepada manusia. Tapi karena begitu besarnya kasih Bapa, makanya Bapa izinkan berikan anaknya kepada ini. Dan anaknya pun karena one mind sama bapaknya, penuh kasih dan rela berkorban, makanya anaknya pun sebagai anak juga rela mau untuk mengorbankan dirinya untuk manusia yang juga dicintainya dia. Jadi ada rasa terpaksa dari dua oknum yang mau selamatkan kita? Enggak. Begitu yang mau diselamatkan. Make sure jangan ada rasa terpaksa kan? Ya. Makanya harus ngerti benar-benar rencana keselamatan. Karena banyak orang yang rasa kalau mau ikut Tuhan, aduh berat, sulit, susah, ini banyak alasan A sampai Z. Padahal bapak dan anak nggak banyak alasan untuk mengorbankan tunggal. Kita loh mau ninggalin yang sampah aja banyak alasan. Bapak korbankan anaknya yang nggak salah apa-apa. Nggak ada alasannya. Alasannya cuma karena, aduh terlalu cinta, saya korbankanlah anak saya gimana. Harusnya enggak kita. Betapa bodohnya, betapa sadisnya kita kalau kita mau tinggalin dosa aja banyak alasan gimana. Tapi Bapak bilang, aduh anakku, kamu kurang lihat cinta saya sama kamu. Coba renungkan bagaimana saya harus korbankan anak saya. Saya nggak ada alasan buat ini. Saya harus kirim anak saya ke dunia yang daripada seluruh planet di dunia ini, bumi ini yang paling busuk kan? Apakah Tuhan Yesus pernah satu titik, tapi Bapak pernah begitu? Tidak. Yesus selalu one mind dengan Bapak. Tapi apakah kita banyak tapinya kan? Ya, tapi selalu. Nah, ini harus di-cleanse sama firman Tuhan untuk percaya janji Tuhan. Apakah tuh Yesus nggak bilang tapi karena sangat percaya sama Bapa punya firman. Ya kan? Iya. Itulah pun kita, toh. Makanya harus banyak belajar dan kita di sini belajar untuk supaya percaya firman Bapa. Bukan untuk hal-hal lain. Kan? Ya. Yeah. Oke, kita lanjut lagi ya. Boleh Iren? Yeah. Boleh. Yeah. Oke, mantap Iren. Bagaimana yang lain bisa ya lanjut ya? Jadi inilah generation. Mari kita lihat ini. 1 SP 85.1. Mrs. White
dibawa ke creation. Nih mantap ya, jadi Mrs. White ditarik kembali ke creation. Namanya Tuhan bilang saya dulu apa? Saya adalah alpha dan omega kan? Betul nggak? Ya. Ya kan? I am the beginning, apa itu yang yesterday, apa? I'm the same. And the beginning and the end. Beginning and the end. Jadi kalau misalnya Tuhan adalah beginning dan the end, apakah kalau Tuhan mau tarik Mrs. White ke beginning pun bisa? Betul nggak? Untuk melihat lagi kejadian, betul nggak? Iya. Ini ya. Tuhan bawa Mrs. White ke the creation. Wih, kita merasa senang sekali nggak ada nabi yang benar-benar mengungkapkan semua yang dia terima dari Bapa melalui spiritnya. Mantap ya? Kan main ya? Mantap loh. Kita banyak belajar ini. Jangan disibukkan dengan yang bukan ini. Okay? Lalu dibilang, dan saya dikasih tunjuk minggu pertama. Tuhan melakukan pekerjaan penciptaan dalam 6 hari dan beristirahat hari ke-7 dan sama seperti minggu-minggu berikutnya. Ya kan? Jadi 1 minggu itu ada terdiri dari berapa dan berapa? 7. 6 dan 1. 6 dan 1 kan? 6 dan 1 hari. Itu dia. Dan dibilang Bapa yang besar ini ya, yang megah lah Bapa yang ini, dalam hari-hari penciptaan dan hari istirahatnya mengukur sesiklus pertama minggu sebagai sampel contoh ya untuk minggu berikutnya sampai tutup pintu. Jadi pernah 61 pernah berubah nggak? Enggak. Itu dia. Jadi apakah benar-benar bumi ini selesai dalam 6 hari literal? Literal apa? Benar-benar. Betul. Betul nggak? Gimana? Iya. Iya. Iya, betul. Dan apakah ada ajaran yaitu lunar sabat yang bilang bahwa 1 minggu bisa lebih dari 6 hari, lebih dari 7 hari? Ya kan? Ada. Ya kan? Waduh, ya. Jadi Tapi kalau lebih dari 7 hari ya keberatan manusianya. Ya, itu ada ajarannya sayang. Ada lunar sabat itu. Jadi sabat yang ditentukan bulan. Jadi hari sabatnya bisa ganti-ganti, nggak hari lagi, boleh? Oh, bisa. Ya, itu ada ajarannya. Dan ini pakai kutipan ini udah tumbang nggak? Udah tumbang kan? Iya. Ya. Ya. Jadi lalu dia bilang di sini, inilah generation. Nah, ini kan ayat 24-nya kan? Jadi generation ini diciptakan 6:1, betul nggak? Iya. Generation. Artinya, kalau misalnya di dunia ini, ya, kalau misalnya di dunia ini, coba kita baca. Tuhan memberikan kita production at His work dalam setiap penutupan setiap hari literal. Jadi apakah literal tuh apakah 1000 tahun, 1 hari sama dengan 1000 tahun, betul? Bukan. Literalnya apa, Kak? Itu dia, ya kan? Artinya setiap hari dia generate production yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi setiap tutup hari selesai spontaneous generation, hari berikutnya selesai, waktu evening, morning, evening lagi selesai spontaneous generationnya. Setuju nggak? Ya. Nah, itu dia. Ya, jadi spontaneous generation itu ada terjadi di kapan? Di first week. Penciptaan ya. Penciptaan di first week kan, dalam 6 harinya kan? Ya. Lalu each day was accounted of him a generation. Nah, ini dia. Because every day he generated. Nah,
Karena setiap hari dia menghasilkan atau produce some portion of his work. Nah, ini kata generation. Makanya dibilang apa? These are the generations of the heaven and of the earth. Gimana? Bisa ngerti semuanya? Nah. Weekly cycle. Dari 7 literal days, 6 kerja, 7 istirahat, akan terus dijaga dan akan dibawa terus dalam sejarah Alkitab. Dan ini ditimbulkan ya, atau di original bermula dalam fakta yang paling ini ya, fakta bahwa faktanya itu berasal dari 7 hari yang pertama. Jadi kenapa ada satu minggu ada 7 hari ya? Kalian bisa tahu nggak kalau Tuhan jaga itu sampai sekarang? Bagaimana? Bisa mengerti kutipan ini? Pak, Bisa. Ya. itu maksudnya yang each was accounted of him a generation because every day he generated or produced some new portion of his work. Itu pas penciptaan minggu pertama itu. Yang minggu keduanya juga generate. Ayo, nyiptakannya berapa hari, sayang? Enggak, 6. Nah, iya itu dia. Jadi generation itu menghasilkan sesuatu, ya kan, dari awal kan, itu terjemahannya kan? Tapi itu tulisannya each day. Each day-nya kan ini 6 hari. Oh, each day dalam 6 hari itu kah? Ya, betul. Oh. Yang 6 hari pertama, waktu Tuhan menciptakan. Karena kan minggu berikutnya Tuhan udah nggak nyiptakan kan, Iren? Iya. Ya. Oke. Bisa semuanya? Ya. Oke. Mari. Iya, Kak. Bisa ya? Evelyn mau tanya sesuatu? Kamu nanya lagi? Enggak. Oh, enggak. Tadi itu. Apa ya tadi itu? Oh, enggak ya? Oke. Mari kita lihat ya. Jadi, kita hari ini mau belajar tentang spontaneous generation. Boleh? Dan inilah awal mula pertamanya spontaneous generation. Jadi untuk mengerti spontaneous generation dari Besham dan Pasteur ini, kita mau ngambil basic Alkitabnya dulu. Boleh nggak? Boleh, Cek. Apakah ngerti basic Alkitabnya? Apakah semua ngerti basic Alkitabnya? Rachel, Ronald, Andrew semua bisa? Bisa, Gedi. Ya? Bisa, Kak. Oke, mantap. Nah, kita mau kasih introduction. Mungkin hari ini nggak bisa langsung ke ininya ya, supaya memang benar-benar ngerti. Oke, sampai sini aja dulu yang disampai kutipan yang ini. Oke. Kita jadi judulnya hari ini masih Pasteur, pokoknya seri yang hari apa nih? Hari Jumat masih Pasteur Besham ya, walaupun dia punya subtitlenya beda, dia punya title tiap minggunya beda ya. Jadi ini kita hari ini belajar tentang spontaneous generation. Dan awalnya di mana? Di kitab Kejadian kan? 6 hari. Boleh? Oke. Jadi kita mau lihat di sini bahwa sekitar 150 tahun yang lalu lah ya, sekitar 1850-an itu berapa tahun yang lalu? Coba, udah lebih kali. Ini tahun 2021 dikurangin. Ya, sekitar segitulah. Sekitar 150 sampai 160 tahun yang lalu, oke? Boleh. Jadi banyak ada orang-orang yang punya pengertian yang beda-beda tentang spontaneous generation. Boleh? Jadi apa?
150 sampai 160 tahun kan yang lalu. Ya, jadi sekitar 1800-an lah ya. 1800-an, 1850-an ke atas kita akan pelajarin tahun-tahun ke depan. Ya, jadi coba boleh ulang apa yang aku bilang tadi. Siapa yang mau coba ulang apa yang kakak bilang tadi? Mau coba ulang. Oke, silakan. Jadi 150 sampai 150 atau sekitar 160 tahun yang lalu, orang-orang itu punya pengertian yang beda-beda tentang spontaneous generation. Betul, mantap. Coba Sami ulang. Apa yang Mice bilang. Yang tadi Mice bilang. Tunggu ya. Oke, siapa yang mau ulangin untuk Sami? Aku mau ulangin. Oke, kakak Sami tolong dengar baik-baik ya. Oke, silakan. Jadi sekitar 150 sampai 160 tahun yang lalu, sekitar segituan, atau ya sekitar segituan, itu orang-orang di sana di tahun yang 150 sampai 160 tahun yang lalu punya pengertian yang berbeda-beda tentang spontaneous generation. Oke, coba Kak Sami ulang. Aku dapat itu ialah orang-orang yang di tahun berapa itu? Sekitar 150 sampai 160 tahun yang lalu. Yang lalu. Ulang, Kakak Sami ulang lagi pelan-pelan. Jadi sekitar 150. Jadi di sekitar 150 tahun yang lalu, orang-orang di tahun itu mempunyai pengertian yang berbeda-beda tentang spontaneous generation. Oke. Sami, kalau nggak ngerti tanya dan fokus, oke? Oke, Mice. Belajar ya, harus mulai ditingkatkan fokusnya, oke? Aca juga ya. Oke. Apa pendapat orang beda-beda ini? Jadi kita mau simpulkan ini orang punya pendapat beda-beda, oke? Jadi ada pihak yang bilang bahwa sesuatu itu munculnya tiba-tiba, boleh? Boleh. Jadi langsung tiba-tiba muncul. Tiba-tiba ada pepaya gitu, oke? Gitu, oke? Ini contoh. Ini pepaya kayak pepaya ya ini atau terong? Lebih kayak terong ya. Terong kata Idin, oke. Lalu yang kedua adalah kalau sesuatu muncul harus ada bahannya. Oke? Bisa? Bisa. Misalnya ini orang yang grup biru dan grup merah, oke? C mau tanya. Ya.
kalau suatu muncul harus ada bahannya, itu kayak pepaya muncul dari biji pepaya gitu. Jadi Kayak gitu tuh. Pepaya muncul diciptakan Tuhan. Bukan maksudnya Kak. harus ada pusatnya dulu, baru ada terongnya, boleh? Kayak harus ada sesuatu sebelum terong itu, baru terong itu jadi. Ya, jadi misalnya kalau misalnya terong, ya ini kan, ini pohonnya terong ya. Ini kan pohon terong di rumah. Ini yang ini. Nah, gini kan. Nah, ini harus ada pohon terongnya dulu, baru ada apa? Baru ada terongnya. Baru terongnya. Oke? Oh, oke. Thank you. Pengertian orang yang biru percaya spontaneous generation atau enggak? Iya. Iya. Percaya kan? Heeh. Ya. Sorry. Ini percaya SP, betul? Artinya yang merah apa? Tidak percaya. Percaya Nggak juga percaya. nggak sih? Tidak percaya. Kalau harus ada bahannya, spontaneous nggak? Enggak, Deng. Nah, karena yang spontaneous dari tidak ada menjadi ada kan? Heeh. Kalau ada berarti cuma rubah bentuk toh? Iya. Nah, itu dia. Oke? Jadi yang pengertian orang merah, aduh nggak ada itu spontaneous generation. Kalau pengertian orang biru, kita percaya sesuatu tuh muncul tiba-tiba gimana? Boleh? Oke. Ya, boleh. Andro, silakan. Itu SP itu apa ya, Kak? Oh iya ya, SG. Oh, aku tadi itu mau tulis SP itu spontan kurang G-nya. Sorry, ini ada titiknya kurang G. Thank you, Ronald. Oke. Oh, thank you ya. Oke, apakah semua udah ngerti ini? Bisa ya? Oke. Jadi ini adalah dasar, yang penting ngerti dasarnya dulu untuk nanti kita belajar tentang Basham dan Pasture. Oke? Jadi minggu depan kita udah masuk kronologi ceritanya Basham dan Pasture, yang penting udah dapat fondasinya dari firman Tuhan. Jadi kira-kira tahun 1800-an bisa ada spontaneous generation nggak? Ada, cuman masih kayak Ada. bentar-bentar gitu informasinya. Are you sure? Ada spontaneous generation, katanya cuma ada di 6 hari. Apakah spontaneous generation cuma ada di 6 hari saja? Oh iya. Oh iya. Nada. Itu dia. Ya, boleh? Jadi artinya ya Boleh. ada fondasi sama dong kayak kitab Kejadian. Setuju nggak? Oh, gini. Iya. Oke, Kak Nengah, silakan, Kak. Jadi pada generasi 8 tadi berapa? 1800 ya? Ya, 1850 ke atas ya. Kita akan pelajarin tahun-tahun Basham dan Pasture. Jadi pada tahun itu belum ada yang percaya SPG ini, spontan generation ini. Ada, Kak. Makanya mereka bilang, yang biru ini bilang, sesuatu tuh munculnya tiba-tiba. Artinya percaya spontaneous generation nggak? Iya. Percaya. Jadi mereka percaya, ada gitu. Padahal cuman adanya di mana, Kak? Spontaneous generation. Oh, penciptaan. Di penciptaan 6 hari itu. Iya. Jadi kita tahu kan mana yang base biru atau merah yang fondasinya kitab Kejadian kan? Iya, yang Iya. biru ya. Jadi seperti kita belajar minggu lalu, semuanya harus berdasarkan Alkitab Roh Nubuat kan? Walaupun kita sekarang belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan, harus selalu dicocokkan dengan law and testimony. Gimana?
Iya. Nah, itu dia. Oke, bagaimana? Ini aja pelajarannya tolong dikunyah. Betul. Karena kalau mau lanjut, itu rentetan dia punya gerbongnya nggak enak kalau diputus di tengah. Jadi lebih baik diputus di sini, tapi tolong diulang dan direnungkan yang ini ya. Karena ini benar-benar fondasi untuk kita ngerti tentang germ teori dan teman-teman. Oke? Bisa? Bisa, Cek. Oke. Iya, bisa, Grey. Mantap. Kalau gitu nanti sampai ketemu besok, sahabat sore, kita diskusi lagi sama-sama untuk bahas homework. Dan kita akan berdoa dulu. Kita minta Kak Nengah untuk, adakah pertanyaan? Sorry. Dinda Manda bisa ngerti? Iren, Evelyn, Cece Linda bisa? Rachel, Rona, Andre. Iya. Bisa. Ya. Bisa, Kak. Ian, Kak Nengah bisa ya? Mama? Bisa. Oke. Bisa, Kak. Oke, kalau gitu kita akan minta kesediaan Kak Nengah untuk closing prayer. Thank you, Kak Nengah.